Lalu sesudah itu saya tidak memikirkan tentang menabung. Kenapa? Setiap hari ada rizkinya sendiri. Saya ditanya, memang Ustadz gak punya tabungan? Punya, tapi tidak diniati nabung. Kemudian mengutamakan orang tua kita dibanding mungkin hajat-hajat kita sendiri. Tetapi syariat tetap meminta kita untuk kemudian mengetahui prioritas. Ada kondisi-kondisi di mana kemudian kita harus menata dengan baik prioritas-prioritas itu. Misalnya, saya merasa hukum nikah untuk saya itu sudah dekat-dekat wajib, karena hukum nikah ini salah satu hukum yang dia ada sandarannya, ada term and conditions applied, syarat dan ketentuan berlaku. Nikah itu bisa jadi fardu, nikah itu bisa jadi sunnah, nikah itu bisa jadi mubah, nikah itu bisa jadi makruh, bahkan ada nikah yang bisa jadi haram. Kita mengukur sendiri tentang diri kita. Nikah ini soal perkara yang sampai di mana hukumnya untuk kita. Kalau sudah sesuatu yang fardu, maka dia kita harus tata sebagai prioritas. Karena berbakti kepada orang tua ada pilihan-pilihan bentuk yang tidak harus selalu dalam keadaan materi sepenuhnya. Dan berbakti kepada orang tua juga bisa disinkronkan dengan upaya kita untuk membangun sebuah keluarga yang akan menjadi penghibur bagi orang tua kita, menghadirkan menantu dan nantinya cucu-cucu yang akan menjadi penghias bagi hati mereka yang semakin ramai. Semua orang tua menghadapi krisis kehilangan. Mereka membesarkan anak-anaknya pergi berkarir dimanapun. Anda bekerja jauh dari orang tua. Tentu saja bagi orang tua betapa inginnya lebih dekat kepada anak dan lain sebagainya. Kedekatan itu tidak terbayar dengan gaji seberapa tinggi apapun dari anak yang bekerja, gitu kan. Mengisi hati mereka itu dengan kehadiran keluarga yang baru, yang segar, yang memberi warna baru, itu juga bagian dari berbakti. Sekaligus pula bagi kita dalam soal pernikahan, kita juga tidak diharuskan untuk muluk-muluk, tidak perlu yang megah, yang mewah, yang besar, yang glamor, tetapi bagaimana dia memenuhi ketentuan-ketentuan din, sekaligus mencukupi secara sosial untuk mensosialisasikan bahwa diri kita ini sudah menikah. Rasulullah SAW ketika memberikan panduan tentang walimah kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Artinya apa? Bersahaja sebenarnya. Bahkan Rasulullah pernah menyelenggarakan walimah yang tidak ada makan besarnya, hanya snacks. Snacks ya, bukan snakes. Sangat bersahaja. Artinya apa? Semua diberikan contoh oleh Rasulullah SAW supaya memudahkan bagi kita untuk menata prioritas-prioritas itu, sehingga dengan begitu kita berbakti secara optimal kepada orang tua, tetapi juga terpenuhi berbagai macam hal yang menjadi tuntutan pribadi kita juga secara optimal, gitu ya. Akhirnya jadi manage dengan baik, gitu ya. Jangan menabung. Menurut saya menabung itu tidak mengejar inflasi. Berapakah bagi hasil yang diberikan bank setiap tahun? Kira-kira berapa persen? Nggak ngejar dengan inflasi. Maka jangan diniati nabung. Saya dulu awal menikah niat menabung. Saya mau bikin pakai sok teori gitu ya, teori financial planningnya itu dipakai bener. Ini nanti anak saya sekian tahun lagi sekolah, ini harus nyiapin dana segini, jadi harus invest ini, terus persiapan ini, diasuransikan yang ini, macam-macam. Awal nikah itu mikirnya ruwet begitu. Tetapi ternyata ketika saya menabung itu kebutuhan mendadaknya nabrak-nabrak. Sering banget ada kebutuhan mendadak gitu. Lalu sesudah itu saya tidak memikirkan tentang menabung. Kenapa? Setiap hari ada rizkinya sendiri. Saya ditanya, memang Ustadz gak punya tabungan? Punya, tapi tidak diniati nabung. Niatnya apa? Itu untuk nyimpen uang sewaktu-waktu perlu, keluarkan. Jadi saya tidak meniatkan diri untuk menabung. Bahwa ada uang di dalam tabungan, falhamdulillah. Berarti memang akan ada keperluan-keperluan yang
menuntut untuk uang itu dikeluarkan nantinya. Santai bro. Dulu saya gitu, hidupnya kemerungsung dengan financial planning. Mohon maaf, ini ajarannya agak sesat menurut para financial planner ya, yang saya ajarkan ini. Tetapi saya merasa begitu. Pas perlu pas ada. Kita ini tidak perlu bercita-cita sesuatu yang besar, yang muluk. Yang penting kita itu nyiapin jawaban. Wong kita itu dulu minta sama ibu, bu minta uang 5.000. Apa yang dikatakan ibu pertama kali? Buat apa? Nah kan, kadang-kadang kita minta sesuatu sama Allah, kita lupa nyiapin jawaban, dan kita lupa bahwa besok akan ditanya sama Allah. Akhwat-akhwat sudah siapin jawab belum? Ya Allah, minta suami yang soleh ya Allah. Allah tanya, buat apa? Suami soleh buat apa mbak? Hah? Buat hias-hiasan hidup, buat pantes-pantes. Siapin dulu jawaban. Kalau jawabannya sahih, insya Allah dipercepat, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasa begitu kita mencoba menyiapkan jawaban, itu kan meringankan dunia dan meringankan akhirat. Di akhirat meringankan hisab, di dunia meringankan yang namanya rezeki ini datang kepada kita. Saya tidak pernah niat memperbesar rumah, tapi Allah memberikan rumah yang makin besar makin besar. Gara-garanya apa? Lah yang ngaji di rumah diajarin istri saya makin banyak. Dulu waktu ngontrak kecil gitu Bim, kalau Boim nggak mungkin ngontrak rumah kayak begitu. Saya dulu Masya Allah masuk gang, awal nikah ya, masuk gang set gitu ya, motor aja harus dituntun untuk masuk ke gang itu. Rumah, saya bilang sama istri saya di awal nikah, maaf ya rumahnya kecil. Kata istri saya, nggak apa-apa, makin sempit kan makin mesra. Cari istri yang kayak begini, saya sarankan gitu ya. Dia memang begitu. Maaf ya juga masih nyewa, belum punya sendiri. Nggak apa-apa bang. Loh kamu nggak pengen punya rumah po? Kata dia, ya pengen lah, tapi rumah di surga. Di dunia kemanapun pindah kontrakan asal bersamamu aku rela. Kan luar biasa gitu ya. Dan ternyata istri saya punya cara, dia tidak sengaja meniatkan itu, punya cara untuk memperbesar rumah. Gampang, undang anak tetangga, kasih roti kayak beginian gitu ya, makan-makan di rumah gitu ya, terus diajarin ngaji dikit demi sedikit. Ternyata anak yang ngaji makin banyak. Lah kan terpaksa, saya harus cari tempat yang lebih besar. Oh iya ya, nyewa yang lebih besar ini gitu kan. 4 bulan kemudian saya sudah ngontrak rumah yang besarnya 4 kali lipat dari rumah pertama. Dan akses jalannya lebih mudah, tabarakar rahman. Dan tetangganya lebih banyak anak-anak. Jadi makin lama anak-anaknya makin banyak juga yang di rumah. Karena anak-anak ini kalau di rumah suka nyoret-nyoret tembok, gambar pemandangan, ada 2 buah gunung, di tengahnya matahari terbit gitu ya. Ada jalan membentang dari kanan atas ke kiri bawah, sebelah atasnya jalan ada sawah, sebelah bawah jalannya ada rumah sama pohon, ada burung terbang dan awan-awan gitu ya. Itu diwarnai gitu ya. Kan kita lama-lama khawatir juga, ini bikin yang punya rumah ilfil gitu. Rumah disewain kok dicoret-coret. Akhirnya ya ternyata ya Allah dikasih rumah yang lebih besar dan bisa beli aja yang jual maksa, uangnya belum cukup suruh make duluan. Masya Allah. Jadi sampai ya 3 tahun yang lalu itu kami sudah bingung kalau ada tamunya suruh duduk di mana, gara-gara ruang tamu plus ruang keluarga dianeksasi sama anak-anak yang tahfidz di rumah. Kan kita bingung, ya Allah, ini kalau ada tamu malu ya Allah, gimana dong ya Allah gitu kan. Nah istri saya kan pinter, jadi dia gambar-gambar kira-kira rumah kalau dijadikan 2 lantai kira-kira jadi habis berapa, dia ngitung sendiri tuh. Ketemu angka, bang, kata dia 200 juta. Saya ngelirik, kok gitu ngeliriknya? Iya, belum punya segitu. Kan Allah maha kaya, jangan lupa dong. Masya Allah, cari istri yang kayak begitu. Tapi ini limited edition kayaknya memang gitu ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Tiba-tiba saya beberapa hari berikutnya, saya sedang di Australia saat itu ditelepon sama Perbit, Dek ini kok ada royalti belum diambil, kemarin kayaknya hitungnya ketelingsut. Wih, masa? Berapa? 200. Masya Allah, pas perlu pas ada. Saya merasakan setiap kita menyiapkan jawaban gitu ya, itu Allah kasih kok.
Jadi siap ya hidup yang begitu. Tapi memang kayak roller coaster. Ya, Anda hidup dengan cara seperti itu, hidupnya kayak roller coaster. Tapi pilih mana? Naik roller coaster apa naik kereta kelinci? Kalau mau naik kereta kelinci, nikah sama pria mapan. Itu hidup Anda kayak kereta kelinci, santai, halus, nggak ada tanjakan terjal, turunan curam dan sesuatu yang memacu adrenalin. Tenang hidup begitu. Kalau Anda mau hidup yang penuh adrenalin, nikahlah sama pria-pria tidak meyakinkan ini. Maka hidup Anda kayak roller coaster. Asiknya di roller coaster itu adalah makin menegangkan apa yang terjadi, gandengan tangannya makin erat. Nikah sama pria yang belum meyakinkan ini biasanya memperkuat bonding ikatan cinta satu sama lain.